Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, senang berjumpa dengan Anda dalam bedah editorial Kabaran Media edisi hari ini Kamis 26 Mei 2016 bersama saya Roro Intan Pangesti. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konvergensi media dengan tema Kabaran Media sebagai media konvergensi. Dan di segmen satu kali ini saya akan ditemani oleh rekan dari Kabaran TV, ada Mbak Silvi di sini. Halo Mbak Silvi, gimana nih kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Mbak selain di Kabaran nih? Sibuk kuliah dan kalau misalnya ada waktu senggang gitu ya traveling. Asik ya, jadi selain ngurus ke kampus, nggak lupa untuk memajakan diri sendiri. Oke, ya, terima kasih Mbak. Oke, selain itu pemirsa, Anda juga dapat mengunjungi halaman Facebook kami di fanpage Kabaran Media serta Twitter kami @kabaran_media. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, mari kita simak terlebih dahulu kabar terkini yang ada di halaman Kabaran Media. Berikut beritanya. Berbicara tentang bisnis, hal apa sih yang terlintas di benak kalian saat ini guys? Apakah yang menghasilkan laba sebanyak mungkin? Ataukah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain di sekitar kalian? Nah, kali ini ada Candy Craft, usaha rajut beromset puluhan juta rupiah yang telah mempekerjakan warga sekitar. Keren kan? Candy Craft memproduksi berbagai macam produk rajut seperti sepatu bayi, tas, kostum rajut, hingga sepatu rajut dewasa yang kini menjadi produk terbaru Candy Craft. Sempat diremehkan dan tidak mendapat dukungan dari keluarga, justru membuat Fuji Anissa, pemilik Candy Craft, kian terpacu untuk mendalami usaha kerajinan tangan ini. Apalagi usaha ini belum dapat dukungan dari orang tua juga kan, karena orang tua kan mikirnya ini masih usaha, aduh apa sih dek, itu usaha kecil kayak gitu, nyapain badan tok, apa kok kamu nggak capek sih biar ngeraju dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi, kadang sampai jam 3 dikerjakan sendiri, nggak tidur kan. Tapi kini ia sudah mempunyai 8 karyawan yang semuanya adalah ibu rumah tangga sekitar sesuai dengan visi Candy Craft, yakni membentuk ibu rumah tangga yang produktif. Visinya dari Candy Craft itu sendiri kan tujuan awalnya kan ingin membentuk ibu rumah tangga yang produktif. Jadi memikirkan apa sih ya kira-kira usaha yang bisa dikerjakan ibu-ibu di rumah, tapi ibu-ibu itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan bisa bekerja di rumah. Sistem pemasaran dari Candy Craft ini adalah online dan diberlakukan sistem pre-order yang mewajibkan pelanggan memesan dan membayar terlebih dahulu produk rajut yang mereka inginkan. Kini Candy Craft telah banyak menerima pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri seperti Malaysia. Untuk info selengkapnya, klik di www.kabaranmedia.com. Oke, baik pemirsa, berita yang baru Anda saksikan merupakan berita yang ada di Kabaran Media. Perlu diketahui bahwa berita-berita yang ada di Kabaran Media ini tidak hanya dapat Anda nikmati dalam tayangan TV saja, namun juga ada versi cetak ya Mbak ya, ada versi cetak, ada versi online juga, radio juga ternyata. Iya benar. Ya, mungkin bisa diceritakan dulu gimana? Kabaran Media ini ada 4 platform. Iya. Jadi ada di TV, radio, media cetak, dan online. Kalau di online kita bisa akses langsung di www.kabaranmedia.com. Kemudian di bagian TV itu kita mengupload video di YouTube channel Kabaran TV, kemudian radio di SoundCloud Kabar Radio. Terus kemudian cetaknya kita majalah tiap bulan, 1 bulan sekali. Iya, itu gambaran singkat tentang Kabaran Media dan juga tadi sudah disebutkan beberapa platform yang dimiliki Kabaran Media. Wah, kayaknya perbincangan kita semakin seru pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali. Kembali lagi di bedah editorial Kabaran Media edisi hari ini. Kalau di segmen 1 tadi saya hanya ditemani dari rekan Kabaran TV. Di segmen 2 kali ini telah hadir bersama kami di studio ada Mbak Sela di sini selaku ketua redaktur radio dan ada Mbak Munfarida juga dari redaktur cetak serta Mas Chandra dari redaktur online. Halo semuanya Mbak dan Mas. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih atas kehadirannya di studio bersama kami. Oke, tadi dari tadi nih kita bicara tentang Kabaran Media. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan Kabaran Media itu sendiri itu apa sih?
Kabar Media sendiri ini dibentuk oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, di mana kita di angkatan 2013 khususnya semester 6 yang mengambil mata kuliah jurnalistik media konvergensi yang kebetulan diampu oleh dosen Ibu Benta Mafira. Kami di sini itu dituntut untuk menjadi wartawan TV, cetak, radio maupun online. Oh ya, jadi Kabaran itu diusut pertama dari teman-teman mahasiswa sendiri berarti ya. Oke, ini kan para bisa dibilang ketua redaktur dari masing-masing divisi. Jadi kalau ditanya tentang fungsi, peran dan fungsi setiap redaktur itu sebenarnya apa? Mungkin kita mulai dari online dulu gimana? Untuk fungsi dan dari online yang itu yaitu pertama kita memberitakan secara online di situs website kami di www.kabaranmedia.com. Terus kemudian kita linkkan di channel YouTube, di SoundCloud hingga ke media sosial, ada Instagram, ada fanpage Facebook, ada Twitter kayak gitu. Dan kita bagi menjadi 2 divisi. Yang pertama khusus untuk berita deadline, yang kedua untuk media sosial kayak gitu. Oh, jadi memang dalam setiap redaktur memiliki peran fungsinya masing-masing. Kalau untuk dari media cetak sendiri gimana? Kalau dari cetak kita ada 7 orang yang dalam tim itu, jadi kita bagi menjadi 2, editor dan layout. Jadi setiap berita itu nggak langsung satu berita langsung dicetak, satu berita yang langsung dicetak itu enggak. Jadi kita cetaknya satu periode, jadi sebulan gitu. Untuk tim kita bagi menjadi 2, yaitu editor dan tim layout. Untuk editor itu dari wartawan yang kemudian diedit oleh editor kita yang sesuai dengan struktur penulisan yang baik untuk dicetak gitu. Kemudian yang untuk layout kita mempersiapkan untuk berita yang dicetak itu. Oke, berarti kalau umpamanya berita yang sudah ada di website tentu struktural penyusunannya beda lagi yang ada dicetak ya, karena memang struktural tata cara penulisannya pun berbeda. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kalau untuk radio sendiri gimana? Kalau di radio kita hanya terbagi 2 tim. Yang pertama itu skrip dan yang kedua itu editorial. Jadi editorial ini tuh mengedit yang dari wartawan yang sudah dubbing itu dimasukkan ke SoundCloud. Sedangkan yang skrip ini membantu para wartawan tersebut untuk membuat skrip dari berita mereka menjadi berita radio seperti itu. Oke, yang layak untuk jadi berita radio gitu ya. Oke, dari TV sendiri gimana, Mbak? Kalau di TV ini termasuk tim yang besar ya. Jadi sekitar 8 orang di tim ini. Kemudian sedikit agak rumit karena dari wartawan yang memasukkan topik ke kita harus seleksi benar-benar tentang topik ini yang pantas dibahas atau enggak. Kemudian pada saat eksekusi, pada saat produksi itu juga kami awasi benar-benar kalau mereka butuh bantuan tim kita bantu. Kemudian pasca produksinya ya kita tentang bagaimana isi konten itu terhadap halayak itu responnya gimana. Oh iya, oke. Tadi ini peran fungsi setiap redaktur. Nah, kan kalau dari teman-teman ini bisa dibilang tadi seperti saya bilang kayak ketuanya gitu ya. Kalau peran teman-teman sendiri di divisinya masing-masing itu seperti apa? Bisa dimulai dari TV lagi mungkin. Kalau ketua redaktur TV ini bertanggung jawab penuh terhadap isi konten video tersebut untuk YouTube. Kemudian kita mengawasi dari pasca produksi, kemudian pasca kita awasi. Kalau untuk dari radio, Kalau dari radio kita tuh bertanggung jawab atas kerjasama tim. Terus kita bertanggung jawab, kita juga koordinasi tim di radio agar berjalan secara tujuan kita ya, berjalan secara lancar. Terus kita juga melakukan perencanaan pasca produksi seperti yang dikatakan Mas Elvi tadi. Oke, kalau cetak sendiri ada yang spesial nggak nih? Untuk yang cetak tentunya pasti bertanggung jawab terhadap layoutnya, tentang percetakan itu sendiri dibuat sebagus mungkin lah. Dan kemudian distribusi cetaknya itu kemana sampai ke halayak. Oke, online nih sekarang nih gimana nih kalau online? Online tanggung jawab saya ada 2, yaitu intern dan ekstern. Kalau intern saya bertanggung jawab kepada tim saya untuk setiap posting dengan menyesuaikan antara media sosial dengan yang diposting di website.
karena kan dia bertaruh dengan kecepatan dan ketepatan. Kalau untuk bertanggung jawab di ekstern, dia itu sebagai karena kan online itu ujung tombak. Jadi dia harus koordinasi sama TV, radio, sama cetak untuk nge-link ke websitenya semua, karena semua kan dikumpul dalam website gitu sendiri. Oke, tadi kita dengar nih kalimat semuanya di link jadi satu, terkumpul dalam satu website, terus kemudian di link ke TV, di radio, di YouTube dan segala macam. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konvergensi? Nah, ini yang tadi kita bilang. Tadi di segmen awal juga Mbak Silvi bilang kalau Kabaran Media ini merupakan media konvergensi. Mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran apa yang dimaksud dengan konvergensi itu sebenarnya apa, tapi simpan dulu rasa penasarannya, kami harus jeda terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Editorial Kabaran Media edisi hari ini. Di segmen tadi, sebelumnya segmen kedua tadi kita udah bicara tentang kabaran dan udah dijelasin juga. Kemudian teman-teman juga udah menjelaskan tentang job desk per divisi. Dan di terakhir tadi segmen sebelumnya saya mengatakan apa sih sebenarnya konvergensi itu, pada penasaran. Nah, sekarang kita bahas nih, konvergensi sebenarnya itu apa? Mungkin siapa yang menjelaskan, Mbak? Silahkan. Ya, konvergensi itu menurut etimologis ya. Itu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu convergence, yang berarti dua hal atau lebih yang dipertemukan menjadi satu titik. Kalau secara struktural nih, jadi ada 3 elemen yang digabungin jadi satu, yaitu telekomunikasi, media massa atau komunikasi massa lah, dan juga data-data komunikasi. Jadi itu satu berita yang disiarkan langsung secara bersamaan itu di 4 platform, cetak, online, televisi, dan juga radio gitu. Jadi letak konvergensinya yang di situ tadi tuh ya Mbak ya. Yang mana tadi saya juga Mbak Silvi juga udah menjelaskan. Jadi satu berita tidak hanya bisa dapat dinikmati oleh lewat tayangan TV, namun juga ada versi cetak dan radio seperti itu. Oke, kalau untuk kendala media yang dirasakan teman-teman selama bergabung di media ini, selama menjalani tugas dan sebagai macamnya, itu bagaimana Mbak? Kendala kalau dari Kabaran Media sendiri ya, karena Kabaran Media ini kan diproduksi dan diurusi semua sama mahasiswa, benar-benar semua mahasiswa. Sehingga misalnya kalau ada suatu berita, contohnya satu berita terjadi, kita semua mahasiswa misalnya bentrok dengan jam kuliah kita, dan itu agak menjadi kendala buat kita sendiri sih yang selama ini kita rasain. Mengatur waktu di situ. Mungkin ada yang lain mau tambahin Mbak? Untuk secara teknisi di lapangan kan ini kita mahasiswa nih, mungkin kalau ketemu dengan narasumber yang berasal dari lembaga resmi atau gimana, itu ada kendala kayak gitu nggak Mbak? Ya itu tentunya pasti ada lah ya. Karena kita kan dari media yang belum besar lah, istilahnya kita media yang baru lahir gitu, jadi agak susah untuk menemui ya itu tadi untuk wawancara narasumber gitu yang lebih ternama atau itu narasumber penting gitu. Terus kalau umpamanya menemukan kendala seperti itu, apakah ganti topik, beritanya ditolak dan ganti topik, ambil topik lain aja atau gimana tuh? Kalau ganti topik sih enggak ya, sejauh ini kita tetap fighting di sini ya. Jadi kita emang benar-benar belajar nih, jadi jurnalis yang benar-benar terjun ke lapangan itu seperti apa, dan menyajikan berita itu untuk disiarkan di 4 platform itu sendiri, itu ya belajar banget lah kita. Selain menyusun berita, satu yang saya dapatkan di poin ini, harus pintar melobi juga berarti ya. Ya benar, berarti intinya wartawan itu bukan hanya pintar yang nulis kayak gitu ya, yang pintar menyiarkan depan kamera kayak gitu, tapi harus pintar melobi di samping itu ya. Iya, oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke nih, kita membahas tentang kembali lagi ke Kabaran Media yang katanya konvergensi itu. Mungkin bisa dijelaskan tentang alur sampai dari cetaknya, apakah berasal dari TV dulu, berawal dari radio dulu, berawal dari cetak dulu, terus kemudian akhirnya di-upload di di link websitenya, melingkan itu semua, atau kayak gimana nih retorika ini ya, alurnya ya? Kalau untuk polanya, satu jurnalis itu mengumpulkan ke kita masing-masing platform, dikumpulkan dari di TV, di radio, di cetak, di online, kemudian setelah itu kita komunikasi masing-masing redaktur, masing-masing langsung upload
ketika upload website langsung ngelink ke TV, ke radio dan online sendiri. Terus sosial media itu sebagai penopang untuk jalan. Pada saat sudah beritanya sudah terbit sudah dikonsumsi oleh masyarakat, nah di situ tugasnya cetak untuk memperkuat lagi kayak gitu. Berarti ada data lebih in-depth dicetak seperti itu. Kalau untuk di online mungkin sentilan-sentilunnya biar lebih tertarik untuk membaca seperti itu ya. Oke, tadi berarti saya menurut pemahaman saya nih ya, teman-teman wartawan yang menyusun berita bukan hanya bisa dituntut untuk mampu menyusun skripsi TV, namun juga cetak. Sebab kita tahu nih ya teman-teman sekalian, bahwasanya skrip TV dan skrip radio itu berbeda. Wah, berarti ini satu orang ini yang ngusut satu orang gitu. Iya, Satu orang menghasil 4 platform itu. Oke, wah berat juga sebenarnya kayak gitu ya. Oke, mungkin kalau saya tanya secara individual gitu ya, personal, kemajuan yang teman-teman rasakan setelah mendapat bergabung di media ini nih, Kabaran Media Konvergensi yang menganut sistem konvergensi ini, yang sebelumnya saya dengar berita atau kabar dari teman-teman yang lain bahwasanya yang dulunya kita menghasilkan berita satu itu disusun oleh 3 orang loh, dan itu hanya TV aja, belum radionya, belum online-nya, belum cetaknya. Nah ini saya merasa kaget juga sebab satu berita diproduksi untuk TV, radio, online yang itu hanya untuk 1 orang. Ini mungkin bisa diceritakan pengalamannya, pesan kesan-kesannya setelah bergabung di media ini tuh kayak gimana? Mungkin dari Mas Silvi dulu. Sebenarnya kalau misalnya udah passionnya kita jadi jurnalis gitu ya, sebenarnya kalau di jalan itu nggak berat. Cuma kan orang mungkin ngeliatnya ya ampun sampai 4 skrip tuh berbeda-beda. Cuma kalau udah cinta sama kerjaannya ya enggak. Tapi merasa ada kemajuan setelah gabung. Tapi mampu ya, lebih terpacu kayak gitu ya. Oke, kalau Mbak Sila sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri sih sebenarnya itu masih agak berat karena baru pemula dan belum tahu apa-apa, jadi masih bertanya sana sini. Tapi setelah masuk dalam kabaran ini adalah setidaknya kemajuan dan ilmu yang didapatkan, khususnya buat skrip dari satu yang dikatakan tadi menjadi bisa buat yang 4, dan masih banyak ilmu yang lainnya sih yang kalau diceritakan panjang banget lah. Berarti memang dengan kita bergabung di Kabaran Media ini bisa dibilang lebih meningkatkan kualitas gitu, atau juga bisa menjadi lahan kita untuk latihan meningkatkan kualitas diri kita. Oke, kita beri waktu untuk Mbak Muni, gimana nih? Kalau saya sih alhamdulillah banget nih dapat mata kuliah ini dan dapat project yang wow banget untuk diri saya sendiri, karena sebelumnya kan memang betul satu berita itu untuk 3 orang dan itu agak lumayan ringan lah ya untuk pengenalan kita. Kalau yang sekarang ini ya seru aja sih, kita di lapangan sendiri, ngelobi sendiri. Kalau untuk tim terjun ke lapangan kan kita bisa minta bantuan gitu, tapi untuk mengolah beritanya itu kita sendiri gitu ya. Seru aja sih buat belajar tuh, seru banget. Mas Chandra nih, kayaknya udah pengen mengungkapkan sesuatu ya, coba Mas. Kalau yang dibicara masalah perkembangan, saya jujur dari yang 30% menguasai tentang jurnalisme malah sekarang jadi 70%. Kenapa? Sekarang kan sudah eranya cyber media, sudah yang dulunya kita bertujuan untuk menjadi pekerja, malah sekarang kita bertujuan untuk menjadi praktisi. Jadi sekarang itu orang sudah nggak butuh TV. Jadi kita mau masuk di TV, mau masuk di radio, mau masuk di cetak, online nggak ada masalah kayak gitu. Jadi kita semua sudah punya pengalaman. Itu yang menurut saya pengalaman yang tidak mungkin didapatkan di media-media lain kayak gitu. Oke, terima kasih nih untuk berbagi cerita. Saya jadi terharu sebenarnya pemirsa. Kami pun merasakan betul perjuangan teman-teman yang ada di belakang sana yang mengusut online, radio. Sebab berarti selain berfungsi sebagai wartawan, mempunyai peran fungsi di divisi itu juga. Jadi merangkap gitu ya. Wartawan peran fungsi di divisi juga ada gitu. Wah. Tukang nego juga iya. Kalau
pesan atau tips nih buat teman-teman yang nantinya akan mengalami hal seperti yang teman-teman ya rasakan dalam susahnya melobi, susahnya menyusun skripsi. Mohon maaf nih kalau saya katakan susah karena saya pun juga masih belajar ya. Seperti itu. Mungkin ada tipsnya dari teman-teman, dari Mas Chandra mungkin ada. Kalau untuk tips dari Kabaran Media sendiri, kita sarankan kepada teman-teman itu sistem 3-in-1 aja. Jadi 3-in-1 itu yang pertama itu komunikasi, karena ini kan kita ada 4 platform. Pentingnya komunikasi antara satu platform dan platform yang lain agar pada saat mengupload satu berita itu tidak ada kesenjangan kayak gitu. Yang kedua itu disiplin waktu. Kita sudah diatur dari deadline-nya masing-masing berita dari jurnalis-jurnalis di lapangan itu sudah ada deadline-nya. Jadi harus sesuai dengan apalagi deadline yang mereka kumpulan. Jadi itu disiplin waktu. Yang ketiga itu pintar-pintar menggunakan otak kiri ya. Jadi dia indera keenamnya harus main. Jadi ketika ditolak dia mengangkat satu berita terus ditolak oleh dari satu sisi, dia harus ngebanting untuk ngangkat yang lain tapi tetap targetnya yang itu. Nah, dari ketiga itu dikemas menjadi satu, harus punya penopang yaitu semangat, karena kalau misalnya dia tidak semangat percuma tiga-tiganya itu nggak akan ada. Jadi gitu. Kalau pesan saya secara pribadi untuk teman-teman Vkom, yang pertama itu jalin solidaritas. Karena kenapa? Antara di mana-mana itu kita pasti akan ada bertuburkan yang namanya konflik. Kalau misalnya itu kita hadir bukan sebagai masalah, kita hadir sebagai solusi. Itu yang pesan saya yang pertama. Terus yang kedua, yang adik-adik yang belum masuk mungkin masih bingung ini mau kuliah di mana, nggak usah khawatir. Vkom sekarang itu bukan sebuah jurusan yang dianggap remeh seperti dulu-dulu. Sekarang itu yang dibutuhkan itu orang yang kepo terhadap informasi, dan itu hanya ada di Vkom. Iya, terima kasih. Oke, benar. Kalau untuk Mbak Silvini sendiri gimana, Mbak? Kalau aku sih simpel aja, yang penting komunikasi, semangat, sama mood. Benar. Harus pinter-pinter ngatur mood kita sendiri. Benar. Jadi wartawan tuh kan kita berkomunikasi sama orang ya. Benar. Itu orang tuh bermacam-macam ya karakternya. Mau kita nggak suka sama orang ya kita harus pinter ngatur mood kita supaya menghasilkan berita-berita yang bagus. Oke. Wah, seru sekali nih sebenarnya perbincangan kita hari ini. Namun sayang sekali saya udah ada bidadari yang mengkode saya ya, kayaknya harus berakhir sampai di sini perbincangan kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sebagai narasumber di edisi Bedah Editorial Kabaran Media hari ini. Terima kasih juga untuk penjelasannya yang begitu mendalam tentang Kabaran Media, tentang konvergensi media, serta juga terima kasih atas tipsnya yang sudah diberikan tadi. Jangan lupa kita harus tetap menjalin komunikasi yang baik, harus tetap inisiatif, dan tentunya harus tetap semangat. Oke, mood juga jangan lupa. Disiplin waktu juga banyak banget ternyata catatannya. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah bergabung dan berpartisipasi di edisi kali ini. Kita jumpa lagi di edisi selanjutnya, dan tentunya tayangan kali ini dapat Anda nikmati di channel YouTube kami yaitu Kabaran TV, serta untuk lebih lengkapnya kunjungi website kami @www.kabaranmedia.com. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaran Media mengabarkan di semua media.